Halo adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan yang jago matematika. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Ayah, bunda, dari tayangan hari ini, anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu kemampuan untuk mengembangkan pemahaman tentang operasi hitung, serta strategi dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat positif. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Cobalah kalian berjalan 2 langkah ke samping kiri meja. Kemudian berjalan 4 langkah ke samping kanan meja. Dapatkah kalian menentukan posisi kalian saat ini? Jika saat ini kalian turun ke anak tangga yang keempat, kemudian turun lagi ke anak tangga yang keenam. Maka, dapatkah kalian menentukan posisi kalian saat ini? Anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang pakai pakaian dari mana? Betul, ini pakaian dari Ponorogo yang biasa dipakai untuk kesenian reog. Ponorogo itu salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur. Anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Sekarang Bapak mau tanya, kalau misalkan kalian berjalan 2 langkah ke samping kiri, kemudian 4 langkah ke samping kanan. Sekarang posisi kalian ada di mana? Bapak mau tanya lagi, kalau misalkan kalian turun tangga sebanyak 4 tangga, kemudian naik sebanyak 6 tangga, posisi kalian sekarang ada di mana? Nah, ini pertanyaan terakhir. Kalau misalkan seekor bekicot turun 3 cm, kemudian naik 4 cm, sekarang posisinya ada di mana? Anak-anak, Bapak akan terangkan semua itu dengan konsep matematika nalaria realistik.
Penasaran? Baik, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan penjelasan berikut ini. Pada tabel penjumlahan, 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 3 ditambah 0 sama dengan 3. 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2. 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Anak-anak, penjumlahan bertemu tanda negatif menjadi dikurang. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat tabel pengurangan. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 3 dikurang 0 sama dengan 3. 3 dikurang negatif 1 sama dengan 4. 3 dikurang negatif 2 sama dengan 5. 3 dikurang negatif 3 sama dengan 6. Nah, anak-anak, berarti pengurangan bertemu tanda negatif menjadi ditambah. Jelas ya? Bisa dipahami? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Seekor ikan hiu berada 200 meter di bawah permukaan laut. Puncak sebuah bukit berada 800 meter dari permukaan laut. Jika pesawat terbang berada 2 km di atas bukit, berapa kilometer selisih jarak antara ikan hiu dan pesawat? Soalnya menarik ya. Perhatikan jawabannya. Informasi: ikan hiu sama dengan negatif 200 meter. Tinggi puncak bukit 800 meter. Pesawat 2 km di atas bukit. Langkah-langkah: pesawat sama dengan 800 meter tambah 2 km atau sama dengan 800 meter tambah 2000 meter sama dengan 2800 meter. Selisih pesawat dan ikan hiu sama dengan 2800 meter dikurangi negatif 200 meter atau sama dengan 2800 meter ditambah 200 meter sama dengan 3000 meter sama dengan 3 kilometer. Kesimpulan, jadi selisih jarak antara ikan hiu dan pesawat adalah 3 kilometer. Anak-anak, mudah kan? Nah, tentu kalian juga bisa jawab soal-soal yang Bapak berikan di awal. Seperti posisi kalian di meja. Berarti apa? 2 langkah di samping kanan meja. Mudah kan? Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, seekor katak melompat ke depan sebanyak 3 lompatan. Kemudian, katak berbalik arah sejauh 9 lompatan. Di manakah posisi katak sekarang? Dicatat ya, seekor katak melompat ke depan sebanyak 3 lompatan. Kemudian, katak berbalik arah sejauh 9 lompatan. Di manakah posisi katak sekarang? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.
Pedagang berjualan selama 3 hari mengalami kerugian Rp90.000. Berapa kerugian yang dialami pedagang setiap 1 hari? Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian dari Ponorogo. Baju ini namanya Panadon. Nah, sabuk ini namanya Otok. Tali ini biasa disebut tali warok. Dan ini namanya Udeng. Anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Anak-anak, sudah lihat kan tayangan tadi? Kalau dalam satu plastik ada 5 telur dan 2 telur pecah. Anak-anak, kalau ada beberapa plastik, yang satu plastik masing-masing berisi 5 butir telur dan ada 2 butir telur yang pecah. Jika ada 5 plastik, berapa jumlah butir telur yang pecah? Pertanyaan kedua, Pak Amir dalam berdagang selama 3 hari rugi Rp90.000. Jika setiap hari ruginya sama, berapakah ruginya setiap 1 hari? Anak-anak, untuk menjawab itu, Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan di tabel perkalian. 2 kali 4 sama dengan 8. Negatif 2 kali 4 sama dengan negatif 8. 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 kali negatif 4 sama dengan 8. Anak-anak, kesimpulannya, positif kali positif sama dengan positif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Jelas ya? Anak-anak, sekarang dengan pembagian. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 2. Negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan 2. Nah anak-anak, kesimpulannya, positif dibagi positif sama dengan positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perhatikan soal berikut ini. Di SD Sukasari terdapat 6 ruang kelas, masing-masing berisi 17 meja siswa. Semua meja siswa digunakan untuk 2 orang siswa. Seluruh siswa akan pergi bertamasya bersama wali kelasnya. Jika kapasitas bus 30 orang, maka berapa bus yang harus digunakan? Nih, soal ini menarik ya. Solusi. Informasi. Jumlah ruang kelas sama dengan 6 kelas. Setiap kelas berisi 17 meja siswa dan 1 meja guru. Pasti ada meja gurunya dong. Meja siswa untuk 2 orang. Langkah-langkah. Jumlah siswa sama dengan 6 kelas dikali 17 meja dikali 2 orang. Hasilnya sama dengan 204 orang. Wali kelasnya sama dengan 6 orang. Total orang yang akan ikut tamasya sama dengan
204 ditambah 6 sama dengan 210 orang. Total bus sama dengan 210 dibagi 30 sama dengan 7 bus. Kesimpulan, jadi banyak bus yang digunakan adalah 7 bus. Mudah kan anak-anak? Jelas ya? Oh ya anak-anak, bagaimana dengan soal tadi? Coba, berapa telur yang pecah? Betul, 10 telur. Mudah ya? Nah adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Joni memiliki 6 buah mobil remote. Setiap mobil memerlukan 4 buah baterai. Jika harga sebuah baterai Rp6.500, maka berapa uang yang harus dikeluarkan Joni untuk membeli baterai? Dicatat ya, Joni memiliki 6 buah mobil remote. Setiap mobil memerlukan 4 buah baterai. Jika harga sebuah baterai adalah Rp6.500, maka berapa uang yang harus dikeluarkan Joni untuk membeli baterai? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Terdapat perbedaan suhu di kedua wilayah ini. Dapatkah kalian menghitung perbedaan suhunya? Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana menghitung total poin di perlombaan jika terdapat pengurangan nilai pada jawaban yang salah? Dapatkah kalian menghitungnya? Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari daerah Ponorogo. Biasanya ini digunakan untuk nari reog. Anak-anak, biasanya tarian reog ini menggunakan topeng macan yang ada bulu-bulu meraknya. Beratnya sampai 50 kg. Berat ya? Anak-anak, sekarang Bapak akan membahas operasi hitung campuran bilangan bulat. Anak-anak, sudah lihat kan tayangan tadi? Bapak akan bertanya. Lihat, di gambar tadi pasti ada perbedaan suhu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, Bapak ada pertanyaan kedua. Kalian kalau salah menjawab, dikurangi nilainya. Bagaimana cara menghitung total poinnya? Anak-anak, Bapak akan jelaskan semua dengan menggunakan konsep matematika nanaria realistik. Penasaran? Perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep operasi campuran bilangan bulat. Perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak, lihat tabel perhitungan. Nomor 1, 8 tambah 2 dikurang 4 sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nomor 2, 8 dikurang dalam kurung 2 tambah 4 sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Nomor 3, 4 dikurang 2 dibagi 1 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nomor 4, 6 dikurang dalam kurung negatif 4 dikali 2 sama dengan 6 dikurang dalam kurung negatif 8 sama dengan 6 tambah 8 sama dengan 14. Anak-anak, Bapak akan menerangkan kesimpulan dari contoh tabel tersebut.
Pertama, urutan operasi hitung adalah mendahulukan yang ada di dalam kurung. Kedua, perkalian atau pembagian yang lebih diutamakan. Setelah itu, baru penjumlahan atau pengurangan. Jelas ya anak-anak? Anak-anak, kesimpulan selanjutnya, jika operasinya hanya penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan dari yang paling kiri. Dan jika operasinya hanya perkalian atau pembagian, maka kerjakan dari yang paling kiri juga. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kalian menyelesaikan soal berikut? 30 ditambah dalam kurung 45 dibagi 9 dikali dalam kurung 4 ditambah 75. Dicatat ya. Bagaimana cara kalian menyelesaikan soal berikut? 30 ditambah dalam kurung 45 dibagi 9 dikali dalam kurung 4 ditambah 75. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Sekarang mari bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveibdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.